Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube kita MTS Surya Buana Malang bersama saya Bu Hurin Wardani Fitroti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita pelajari, semuanya akan mendatangkan kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baik Sobat Hebat, dalam video pembelajaran kali ini materi yang akan Bu Hurin jelaskan yakni salah satu dari ciri kebahasaan teks tanggapan kritis, yaitu kalimat aktif pasif dan kalimat kompleks. Kompetensi dasarnya yakni menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan atau lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajarannya yakni siswa mampu menganalisis ciri kebahasaan meliputi kalimat kompleks dan kalimat aktif dalam teks tanggapan kritis. Untuk video pembelajaran kali ini kita hanya mempelajari mengenai ciri kebahasaan saja karena struktur teks tanggapan sudah Bu Hurin jelaskan dalam video sebelumnya. Baik, yang pertama kita membahas mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif, tandanya ialah subjek melakukan pekerjaan. Selain itu, kata kerjanya biasanya menggunakan imbuhan men dan ber. Kalau kalimat pasif, kebalikannya. Subjek yang awalnya dalam kalimat aktif itu melakukan pekerjaan, kalau dalam kalimat pasif dikenai suatu pekerjaan. Dan kata kerjanya biasanya menggunakan imbuhan di. Untuk lebih jelasnya, Bu Hurin sajikan contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Sebelum Bu Hurin sajikan contohnya, kita membahas dulu mengenai jenis-jenis kalimat aktif. Jadi kalimat aktif itu ada dua macamnya. Ada kalimat aktif yang memiliki objek atau istilahnya ialah aktif transitif. Dan kalimat aktif yang tidak memiliki objek, yaitu aktif intransitif. Kalau kalimat aktif transitif atau kalimat aktif yang memiliki objek, tanda-tandanya dapat diubah menjadi kalimat pasif. Predikatnya ditandai dengan imbuhan men. Kalau yang kalimat aktif tidak berobjek, tanda-tandanya tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Dan predikatnya ditandai dengan imbuhan men dan ber. Baik, selanjutnya contohnya agar Sobat Hebat semuanya langsung bisa paham mengenai kalimat aktif, transitif, intransitif, dan juga kalimat pasif. Yang pertama, kita lihat dulu kalimat aktif berobjek atau yang memiliki objek atau tadi Bu Hurin bilang transitif. Contoh kalimatnya, Faza membeli sepatu di MOG. Di sini kedudukan Faza ialah sebagai subjek. Kemudian kata membeli kedudukannya sebagai predikat. Dan sepatu kedudukannya sebagai objek. Kemudian yang terakhir di MOG kedudukannya sebagai keterangan. Nah, keterangan biasanya boleh diletakkan di terakhir atau di awal dan di tengah. Itu ciri-cirinya keterangan. Di sini Faza ini sebagai subjek yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Yakni membeli. Apa yang dibeli? Sepatu. Nah, begitu struktur kalimatnya. Kemudian dari kalimat ini, karena ini adalah kalimat aktif berobjek,
karena memiliki objek sepatu itu tadi, maka kalimat ini bisa diubah menjadi kalimat pasif. Bagaimana caranya? Objek di sini ini kita silang dengan yang awal. Objek menjadi subjek, kemudian subjek menjadi objek. Sepatu yang mulanya sebagai objek, kalau diubah menjadi kalimat pasif, menjadi subjek, berarti di awal. Nah, sepatu. Kemudian faza yang awalnya sebagai subjek, kita silang ke bagian objek. Jadi tukar tempat. Nah, karena pasif berarti kata membeli ini harus diubah. Kalau tidak diubah maka tidak masuk akal. Sepatu membeli faza di MOG, kan tidak bisa. Maka dari itu kata membeli imbuhan men diubah menjadi imbuhan di. Nah, jadi kedudukannya tetap sama. Sepatu sebagai subjek, dibeli sebagai predikat, kemudian faza sebagai objek, dan di MOG sebagai keterangan. Kalau yang di bawah ini berarti namanya kalimat pasif. Nah, ini kalau kalimat aktif berobjek diubah menjadi kalimat pasif. Selanjutnya, kalimat aktif tidak berobjek atau kalimat aktif intransitif. Tadi sudah Bu Hurin jelaskan kalau kalimat aktif tidak berobjek berarti dia tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contoh yang pertama, Bilqis berolahraga setiap pagi. Subjeknya jelas Bilqis. Kemudian berolahraga ini termasuk predikat. Dan setiap pagi termasuk keterangan. Keterangan boleh ditaruh di awal. Contohnya, setiap pagi Bilqis berolahraga. Itu boleh. Kemudian, contoh yang kedua. Wildan memasak di dapur. Wildan sebagai subjek, memasak adalah predikat, dan di dapur adalah keterangan. Di dapur ini bukan objek ya, karena di sini kalimatnya tidak berobjek. Kalimat aktif yang tidak berobjek. Tanda-tandanya tadi, predikatnya memiliki imbuhan ber atau me. Kalau yang berolahraga ini berarti imbuhannya adalah ber. Kalau yang memasak imbuhannya me. Apakah kata memasak bisa diimbuhi objek? Bisa. Misalnya, Wildan memasak nasi di dapur. Kalau seperti itu berarti termasuk kalimat aktif berobjek. Karena punya objek yaitu nasi. Apakah bisa diubah menjadi kalimat pasif? Kalau punya objek berarti bisa diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya, nasi dimasak Wildan di dapur. Tetapi kalau ini yang strukturnya hanya S, P, dan K, maka tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif. Baik, selanjutnya kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu apa? Mungkin kalian pernah mendengar kalimat majemuk. Ini juga sama dengan kalimat kompleks. Ciri-cirinya kalimat yang terdiri dari dua predikat, ditandai dengan adanya konjungsi. Contohnya, hari ini Angel mengerjakan tugas bahasa Indonesia dan mengikuti ekskul PMR. Yang Bu Hurin garis bawahi itu adalah predikat. Kemudian yang Bu Hurin tulis dengan huruf miring itu adalah konjungsi. Macam-macam konjungsi sudah pernah Bu Hurin jelaskan di salah satu video pembelajaran yang juga sudah Bu Hurin unggah di channel YouTube sekolah kita. Contoh yang kedua, Adit tetap menyayangi kucingnya meskipun sering dicakar. Nah, yang Bu Hurin garis bawahi ini adalah predikat. Kemudian kata meskipun merupakan konjungsi juga. Ini adalah kalimat kompleks. Kebalikannya kalimat kompleks itu apa? Kalimat sederhana atau kalimat simpleks. Berarti itu predikatnya hanya satu. Kalau misalnya kalimat yang pertama ini ingin dijadikan sebagai kalimat simpleks, berarti ada dua kalimat. Yang pertama,
Hari ini Angel mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Itu kalimat 1. Kalimat yang kedua, hari ini Angel mengikuti ekskul PMR. Nah, itu berarti namanya kalimat simplex. Jadi dipecah, kalau kalimat kompleks dipecah itu berarti menghasilkan 2 atau lebih kalimat simplex. Yang kedua juga seperti itu. Adit tetap menyayangi kucingnya atau Adit menyayangi kucingnya. Kalimat 1 dan kalimat 2-nya, Adit sering dicakar kucingnya. Nah itu. Maka dari itu kalau kalimat kompleks kalian lihat apakah ada konjungsi dan apakah ada 2 predikat. Kalau predikatnya hanya 1, berarti itu termasuk kalimat simplex, bukan kalimat kompleks. Nah, sobat hebat, agar kita lebih memahami tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka Bu Hurin ingin sobat hebat semuanya berlatih untuk membuat 5 kalimat aktif yang memiliki objek. Kemudian dari 5 kalimat itu diubah menjadi kalimat pasif. Dan yang ketiga, membuat 5 kalimat aktif yang tidak berobjek. Dan yang terakhir, membuat 5 kalimat kompleks. Diingat-ingat kalau 5 kalimat aktif berobjek biasanya imbuhannya itu diawali imbuhan kata kerjanya atau predikatnya diawali dengan imbuhan men. Kalau pasif berarti diawali dengan di. Kalau aktif tidak berobjek berarti biasanya diawali dengan ditandai dengan imbuhan ber atau men. Dan kalau kalimat kompleks tanda-tandanya adalah memiliki 2 predikat dan ada konjungsi. Baik sobat hebat, kiranya itu yang bisa Bu Hurin sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Marilah kita tutup video pembelajaran kali ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik sobat hebat, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Bu Hurin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.